Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya berada, bagi saya ini suatu tempat yang fenomenal. Saya ketemu dengan seorang tokoh sesuai dengan nama panggungnya, orang yang memiliki talenta yang luar biasa atau multi talenta. Beliau sesuai dengan karya-karyanya, nama aslinya Muhammad Baksan Parinduri, tapi nama panggungnya adalah Jasi Naloan, yang artinya kalau dalam bahasa kerennya orang yang multi talenta. Nah, di sebelah saya ada Abang Jasi Naloan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang Jasi Naloan, ini kita masuk dulu kepada kamus ini, ya. Apakah ini kamus cuma satu-satunya di dunia tentang kamus Mandailing atau ada yang lain, Bang? Satu-satunya. 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 Oke, jadi kalau satu-satunya saya tidak perlu membandingkan apa kehebatannya, karena tidak ada yang lain kamus ya. Nah, ini cuma ada satu di dunia, kamus Mandailing. Nah, tapi konon judulnya kamus, tapi isinya seperti ensiklopedia. Coba ceritakan, Bang Jasi Naloan. Kenapa dibuat semacam ensiklopedia? Karena itu tidak bisa diterangkan adat Mandailing ini secara bahasa kata per kata sinonim gitu ya. Ada istilah-istilah adat yang harus dijelaskan dalam satu kesatuan ya kan. Jadi dalam satu kesatuan adat itu perlu kita jelaskan ini apa. Kemudian kita katakan umpamanya Dalian Natolu. Tidak bisa kita jelaskan dia itu 3 tungku. Dia adalah sistem kekerabatan yang mengikat. Harus kita jelaskan apa itu mora, apa tahan, yenak bolu sampai detil. Itu mudah-mudahan saya buat di sini. Ini 11 tahun saya kerjakan. 11 tahun, dan itu ada semua di sini. Iya, dan menggunakan lebih daftar sumber bacaannya hampir 200 buku saya gunakan. Dan ini saya dengar juga dibagi-bagikan ke sekolah-sekolah ya. Betul, dibagi-bagikan. Luar biasa ya, Gratis. tanggung jawab orang sebagai budayawan ya, gratis dibagikan ke sekolah. Tapi jangan takut bagi Anda yang mungkin tidak berada di tempat ini, di kota Medan ataupun jauh di Papua sana, karya ini udah masuk di perpustakaan nasional dan ini menjadi aset negara. Selama negara ada, koleksi ini ada, Anda bisa pakai buku ini nanti ya. Dan Bang Jasi Naloan, saya mau nanya, Abang ada mangku alat musik, apa namanya? Ini gondang bulu. Gondang bulu. Kenapa? Ketika saya tadi mengambil kamus ini, sahabat, Bang Jasi Naloan mengambil gondang bulu. Saya ingin tahu, apa kaitannya saya memegang kamus, tapi Abang memegang gondang bulu? Apa ada hubungannya dengan kamu? Pasti ada hubungannya. Karena ya, Bapak sendiri tidak tahu gondang bulu. Oke. Tetapi dengan membuka kamus ini, akan jelas apa itu gondang bulu. Oke. Kemudian, apa fungsinya bagi masyarakat Mandailing. Kemudian, kapan ini dimainkan. Tentunya kaitan, pengertian seperti yang saya katakan, penjelasannya jelas-jelas ada di buku ini. Hampir semua adat budaya Mandailing itu sudah ada di sini. Oke. Nah, sahabat, dari sekian banyak karya beliau, salah satu bagi saya yang spektakuler adalah kamus Mandailing ini. Satu-satunya di dunia, dan ternyata beliau bukan hanya di dalam kamus ini terminologi, tapi ini sebuah ensiklopedia. Nah, karena ada nama Jasi Naloan, multi talenta, tidak ada salahnya. Selain kepiawaian beliau dalam merangkum kata menjadi sebuah kamus, kita ingin lihat kepiawaian beliau dalam memainkan gondang bulu. Silakan, apa yang mau dimainkan ini, Bang? Ini gondang bulu ini sebenarnya generasi kedua dari gordang sambilan. Oke. Ya, generasi pertamanya adalah gordang tanah, gordang yang dibuat di dalam tanah. Oke. Dan itu pun barangkali tinggal saya yang menguasai itu, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dulu sehubungan dengan tingkat pengetahuan manusia tidak langsung gordang sambilan, itu teknologinya sudah tinggi. Jadi ini dengan sebilah pisau ini bisa dibuat. Nah, dari generasi kedua. Dan ini digunakan pada masa nomaden karena mudah dibawa-bawa. Ya, mudah dibawa-bawa. Jadi ini digunakan bisa untuk tortor, bisa untuk orang-orang. Contohnya. Bisa untuk tortor, dia bisa untuk hiburan, dan ini bisa dimainkan satu orang. Ya, dimainkan satu orang. Kalau ada sambilan, banyak pemainnya. Tapi kalau orang lagi di rumah atau di kebun, dengan sendiri dia bermain ini.
orang Mandailing ini kan ya orang yang musikalnya tinggi. Ya, yang Kalau suka main musik, kalau ya. dia di Hauma suaranya macam mana? Kalau di Hauma juga ini menjadi pertanda. Jadi bisa menjadi pertanda. Nadanya? Nadanya sebenarnya hampir meniru Gordang 9 ini sebenarnya. Oh. Hampir sama. Luar biasa. Nah, sahabat, kita sudah lihat beliau terbukti bukan hanya piawai dalam menuliskan kata, beliau bukan hanya piawai mengkomunikasikan yang di pikirannya tentang budayanya, tentang leluhurnya, dan beliau juga piawai dalam memainkan alat musik tradisional gendang bulu ini. Dan terakhir, beliau juga seorang komposer, pencipta lagu. Dan mau tidak mau, kita harus menutupnya dengan menodong beliau untuk menyanyikan sebuah lagu karya beliau. Bang, Tentang Mandailing. Ya, tentu saja tentang Mandailing ya. Jarum marpuluh tahun hina unjung lupa au tuho lapat-lapat di pandaraman tong dau ingot ko imam bona gulungki tano asorangani tano seremanda ilingi ima bona gulungki tano asorangani tano seremanda ilingi. Saya hampir semua tentang Mandailing, Pak. Ya, lagunya juga, bukunya juga, di musik juga, dan terutama aksara. Ini ada gambar aksara karena ini paling tinggal 5% orang Mandailing yang bisa menuliskan ini. Karena kita kaya. Ini 8 di antara aksara Indonesia itu munculnya di Mandailing. Tapi bagaimana program penyelamatan dari aksara ini? Kita tahu ribuan naskah kita ini malah di luar negeri, sedikit di nasional. Jadi naskah-naskah Mandailing itu hampir lengkap di rumah ini. Saya kumpul dan juga kita mengajarkan ini kembali kepada guru-guru di sekolah di Madinah supaya kita pertahankan menjadi satu sebenarnya situs budaya yang sangat penting yang mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah kita. Gitu, Pak. Luar biasa ya. Alhamdulillah saya salah satu makhluk di muka bumi ini yang beruntung siang ini ketemu dengan Bang Jasinalwan yang memang benar terbukti multitalenta. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan ingin menurunkan ilmunya kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Contohnya, Bang Jasinalwan. Beliau bukan hanya piawai dalam menuliskan kata, tapi mampu memainkan alat musik tradisi dan menciptakan lagu-lagu yang tentu saja berakar pada budaya ibunya. Terima kasih atas Anda menonton video ini. Semoga ini menginspirasi kita semua dan memotivasi kita semuanya. Saya Rudi Hernanda, saksikan video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ima bona bulungki tano asorangani tano seremanda ilingi